Begitu luasnya peta Palestina di sini sampai daripada bawah sampai ke atas sana. Dan kalau kita lihat di sebelahnya, ini peta hari ini langsung tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini yang banyak dibicarakan oleh orang yang sedang viral-viralnya, iaitunya hilangnya Palestina dari maps atau dari peta ya. Kalau kita lihat di Google Maps itu, kita lihat Palestina memang betul-betul tidak ada ya. Kalau kita lihat di map ini, saya ambil daripada Instagram for Humanity. Di sini disebutkan peta Palestina tahun 1918 dengan hari ini ya. Pada tahun 1918 di sini disebutkan begitu luasnya peta Palestina di sini sampai daripada bawah sampai ke atas sana. Begitu luas ya. Dan kalau kita lihat di sebelahnya, ini peta hari ini langsung tidak ada. Kita sedih ya dengan apa yang terjadi ini. Kenapa bisa hilang? Begitu kuatnya propaganda, begitu kuatnya konspirasi yang ada di sini, sehingga Palestina dibuang daripada maps ya. Dan ini adalah kita lihat di Google. Kalau kita cari di Google itu memang langsung tidak ada. Dan kita lihat lagi di sebelahnya, ini ada peta Palestina daripada tahun 46 sampai sekarang. Tahun 46 ada Palestina itu luas. Tahun 47 tinggal lagi sedikit. Tahun 67 bertambah sedikit. Dan tahun 2010 betul-betul sedikit. Bahkan Israel yang semakin besar. Ini saya ambil daripada Instagram for Humanity. Kalau kita masuk di Google Map, di sini kita bisa lihat peta Indonesia, Malaysia ada, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar. Jadi kalau kita cari Palestina di sini kita besarkan lagi, kita tidak menjumpai di sini Palestina ya. Yang ada di sini Jordania, ada Israel, dan inilah wilayah Palestina yang hilang itu ya. Tidak ada lagi kata-kata Palestina. Kalau kita cari Palestina di sini, yang ada hanya tinggal foto saja. Sedangkan di peta tidak kita temukan lagi Palestina. Ini memang sebuah propaganda, ini memang sebuah konspirasi. Dan kalau kita cari di YouTube dan kita tekan di sini Palestina hilang, di sini begitu banyak orang membahas tentang Palestina hilang, begitu banyak propaganda yang terjadi, begitu banyak konspirasi yang terjadi ya. Kita doakan apa yang terjadi dengan Palestina ini, mudah-mudahan umat Islam yang ada di sana diberikan kesabaran dan Allah membantu kita semua ya. Kita jangan lupa berdoa untuk Palestina, mudah-mudahan yang terjadi yang baik-baik saja dengan Palestina. Dan sekarang kita lihat sebuah video ini daripada channel YouTube Erzan Official, dan kita lihat ya. Beredar isu yang menjadi viral dalam media sosial Twitter baru-baru ini dengan menyebut wilayah Palestina hilang dari Google Maps. Dalam detailnya, pengguna Twitter itu membagian tangkapan layar Google Maps yang menunjukkan garis besar peta dengan label untuk tepi barat dan jalur Gaza. Google dan Apple telah secara resmi menghapus Palestina dari World Maps. Hari ini, Palestina dihapus dari peta, besok Palestina akan dihapus dari dunia. Demikian bunyi klaim dari pengguna Twitter tersebut. Sontak saja unggahan bernada sensitif itu langsung mengundang amarah netizen karena keingintahuan mereka akan alasan Google menghapus wilayah Palestina. Lebih dari itu, isu Google menghapus wilayah Palestina ini bertepatan dengan kabar Presiden Israel Benyamin Netanyahu yang sedang merencanakan pencaplokan tepi barat. Saat itu, banyak warga dunia berpendapat bahwa rencana Netanyahu tersebut adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun bila kita menilik beberapa tahun lalu, tepat 2016 lalu, juga sempat beredar isu menghilangnya wilayah Palestina tersebut. Ini terbukti melalui unggahan seorang pengguna Twitter. Lalu jika kita melansir dari Arab News, saat itu Google sudah memberi klarifikasi bahwa nama Palestina memang tidak pernah ada di Google Maps.
Tidak pernah ada label Palestina pada Google Maps, tetapi kami memang mendapati ada bug yang menghilangkan label tepi barat dan jalur Gaza. Kami bekerja dengan segera agar label-label ini kembali ke area itu. Demikian keterangan pihak Google dalam pernyataan pada Arab News. Penonton dan sahabat sekalian, ini menjadi PR bagi kita bersama ya, menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama bahwa kita umat Islam hampir disudutkan. Kita tidak boleh diam, kita mesti banyak-banyak berdoa. Hanya doalah yang bisa kita sampaikan. Di samping usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam membantu sahabat-sahabat kita di Palestina. Karena kita tahu Palestina ini adalah bumi umat Islam. Palestina ini adalah hak orang Islam. Kita tahu Palestina ini negara yang diakui oleh PBB ya, tapi sayangnya walaupun yang diakui oleh PBB dan diakui oleh dunia, kita pun kalau lihat dalam olahraga, dalam acara olahraga, sukan-sukan macam itu ya, Palestina selalu ada, selalu ikut ya, apalagi dalam bola itu Palestina ada. Tapi di sini kita temukan Palestina hilang. Allahu Akbar. Sama-sama kita berdoa ya, mudah-mudahan ke depannya keadaan ini lebih baik lagi dan ada solusi daripada semua ini. Dan sekarang kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Abdul Somad berkenaan dengan Palestina ini ya. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal, karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih. Dari Pekanbaru kita lihat, Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa, Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan, tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Masya Allah, inilah penjelasan daripada Ustaz Abdul Somad, dan masih banyak lagi penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Abdul Somad ini. Penonton dan sahabat sekalian bisa lihat link di deskripsi bagaimana penjelasan yang lebih rinci dan banyak tentang Palestina ini, kenapa Palestina hilang dari peta ini. Dan kita sebagai umat Islam, kita mesti banyak-banyak berdoa, karena Palestina ini adalah saudara kita. Orang-orang yang ada di Palestina ini adalah saudara kita. Kita mesti tolong mereka, walaupun kita tidak bisa menolong dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, tapi paling tidak kita jangan pernah lupa berdoa untuk mereka. Karena kita tidak ada upaya, kita tidak ada kekuatan untuk menolong mereka saat sekarang ini. Mudah-mudahan ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk menolong Palestina. Mudah-mudahan ada sekumpulan orang-orang hebat yang bisa datang untuk membela Palestina. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita jangan pernah leka, kita jangan pernah lupa dengan apa yang terjadi ini. Kalau kita sebagai orang Islam dan kita tidak tersentuh hati kita, kita hanya diam saja. Kita langsung, biarlah terjadi, itu kan Palestina, bukan Indonesia. Biarlah terjadi, itu kan Palestina.
kita kan di Malaysia. Kalaulah ada pemikiran seperti itu dalam hati kita ini, sungguh iman kita ini ditanya ya, ada iman atau tidak lagi kan. Jadi di sini kita jangan seolah-olah lupa, di sini kita jangan seolah-olah berdiam diri ya. Mari kita jangan pernah berhenti untuk Palestina, karena dengan doa inilah senjata utama kita orang beriman untuk bisa membantu Palestina. Di samping nanti Allah Subhanahu wa taala yang membantu Palestina ini. Dan mudah-mudahan pada suatu hari nanti kekuatan itu datang untuk membantu Palestina, dan Allah mengirim bala tentaranya, dan Allah mengirim manusia-manusia yang bisa membantu Palestina di suatu hari nanti. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih, dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.